Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Tanya Sekilas IT, ini episode ke-5 ya. Alhamdulillah ya. Ternyata pertanyaan-pertanyaan seperti ini cukup membantu teman-teman yang punya masalah komputer di rumahnya. Ya saya juga bersyukur lah ya, karena pertanyaan-pertanyaan ini bisa mewakilkan beberapa teman di luar sana yang bisa menyelesaikan masalah PC-nya gitu ya. Salah satunya pertanyaan di sini juga ini udah sering banget jadi ditanyain, cuman karena penontonnya baru juga, mungkin baru nonton video Sekilas IT, belum nonton video yang sebelumnya, jadi belum tahu caranya seperti apa. Oke, kita langsung saja lah ya ke pertanyaan yang pertama. Bang, kenapa ya PC saya suka mati sendiri? Nah, kalau misalkan PC tiba-tiba mati sendiri seperti ini, banyak faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama tentunya power supply-nya. Nah, power supply ini kan memberikan arus atau tegangan ke motherboard ya, untuk menyuplai prosesor, GPU gitu ya. Ketika si power supply ini tuh kurang tegangannya atau tidak stabil, maka si PC ini bisa jadi mati sendiri atau restart sendiri. Nah, kemungkinan masalahnya dari power supply-nya. Cara mengatasinya seperti apa? Sebetulnya gampang-gampang susah. Yang pertama, kalau kalian punya power supply cadangan, coba diganti dulu power supply-nya dengan power supply yang baru atau punya teman kalian. Apalagi kalau kalian punya teman yang ngerti komponen PC, ya bisa minta bantuannya. Terus yang keduanya, kalian bisa cek si power supply-nya tegangannya menggunakan power supply checker ya. Ada tuh alatnya. Si alat itu tuh bisa mengecek bahwa si power supply ini tuh bisa mengeluarkan misalkan 5 voltnya stabil, 3,3 voltnya stabil, 12 voltnya stabil. Nah, kalau misalkan nanti di alatnya terdeteksi, wah ternyata 12 voltnya tuh tidak stabil ya, jadi di bawah misalkan 10 atau 11 volt. Nah, kemungkinan bisa jadi si power supply itu kurang tegangannya, kurang arusnya, sehingga si PC-nya bisa mati atau restart. Nah, itu power supply, faktor yang pertama. Terus yang keduanya, motherboard-nya. Nah, ini banyak kasus ya. Sebetulnya di tahun 2024 kemarin saya sempat 2 kali mau rakit PC. Ternyata ketika dirakit PC selesai, si PC-nya tiba-tiba restart sendiri, padahal si motherboard-nya itu baru ya. Nah, ini namanya juga barang elektronik, baru atau second ada aja gitu ya. Tapi kalau misalkan barangnya baru, motherboard-nya baru, kita nggak usah khawatir. Kita bisa RMA ya, tukar ke toko atau ke distributornya diganti yang baru, ya masalahnya selesai. Nah, itu bisa jadi ya, apalagi di motherboard kelas mid to low lah kebanyakan yang saya sering menemukan motherboard ini bermasalah. Jadi si PC itu tiba-tiba restart atau mati sendiri karena si motherboardnya pertama yang udah berumur ya, kalau udah bekas itu udah berumur. Terus yang keduanya kemungkinan beberapa komponennya seperti kapasitornya, IC-nya itu udah pada lemah atau kurang untuk menstabilkan arus di dalam proses menjalankan sebuah PC. Ya intinya seperti itu. Karena untuk masalah motherboard ini sebetulnya agak susah, kecuali kalau kalian tukang servis ya, bisa tahu nih dari komponen ini ke jalurnya kemana, ini tuh bisa menghasilkan berapa volt. Itu kemungkinan harus belajar yang lebih detail lagi ya. Ya simpelnya ya kita ganti dulu motherboardnya. Kalau teman kalian punya soket yang sama, motherboard yang sama, ya tinggal diganti aja. Itu faktor yang kedua, bisa dari motherboard. Faktor yang ketiganya bisa overheat dari prosesor ataupun GPU. Bisa jadi kalau prosesor pastanya udah habis, atau stok coolernya atau cooler pendingin si prosesornya nggak berjalan dengan baik. Ketika suhunya tinggi, naik 100 derajat Celcius, 110, otomatis si PC bakalan mati sendiri atau restart ya, untuk mengamankan komponen-komponen yang lain. Faktor yang keempat bisa dari memori RAM. Kalau memori RAM sih gampang sebetulnya ya. Misalkan di sini saya punya 2 keping. Nah, tinggal dilepas aja 1 keping ya, bersihkan si memori RAM-nya, pasangnya 1 keping. Kita coba nyalain lagi. Kalau si PC-nya nggak restart, nggak mati sendiri, berarti kemungkinan si memori RAM-nya ini yang bermasalah. Kalau memori RAM ya seperti itu, tinggal bersihkan aja. Terus faktor yang kelima, sebetulnya ini jarang terjadi ya, tapi bisa terjadi juga. Si Windows-nya korup atau SSD atau hard disk-nya yang bermasalah. Itu bisa kemungkinan restart atau blue screen ya, seperti itu. Kalau Windows-nya korup itu jarang terjadi, tapi bisa aja sih terjadi. Nah, itu 5 faktor yang menurut saya sih si PC ini kenapa bisa mati sendiri. Nah, jalan satu-satunya harus dicek satu persatu partnya gitu. Kalau kalian ngerti komponen ya harus dicek tuh. Kalau kalian kurang ngerti komponen, bisa bertanya di forum, nonton YouTube, atau tanya ke teman yang ngerti komponen ya, seperti itu. Lumayan cukup panjang ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bang, PC saya udah di shutdown, tapi lampu RGB di motherboard, di mouse ini masih hidup ya, nggak mati.
Nah, sebetulnya ini ya gampang aja. Kalau di motherboard jadul, biasanya yang BIOSnya warna biru seperti itu ya. Kalian masuk ke power management, lalu cari yang menu ERP support. Nah, kalian tinggal disablekan aja, atau EUP atau Energy Using Product. Nah, itu kalian tinggal disablekan. Kalau misalkan BIOSnya jadul. Kalau BIOSnya yang terbaru yang sekarang, misalkan di motherboard Asus atau ASRock ya, kalian masuk aja ke mode advance, lalu scroll ke paling bawah, nggak di bawah, paling di tengah-tengah lah. Ada USB power delivery yang S5 biasanya kayak gitu-gitu ya. Pokoknya tentang LED-LED-an lah ya. Nah, di sana kalian tinggal disablekan. Nah, contohnya di sini kebetulan saya pakai motherboard B760, ini ASRock Steel Legend ya. Masuknya di advance, ini agak sedikit berbeda ya di motherboard yang baru ini. Masuk ke advance, terus pilih menu ini, terus pilih ke paling bawah. Kalau misalkan kalian mau mengaktifkan semuanya, nah di sini kalian kasih off, ininya disable, dan yang bawahnya juga disable. Kalau kalian mau mematikan si LED RGB-nya ketika si komputer ini di shutdown aja, nah yang paling bawah ini kalian tetap aktifkan. Jadi si motherboardnya tetap nyala, tapi ketika di shutdown semua LED-nya mati. Oke, mudah-mudahan itu bisa membantu ya. Sesuaikan dengan settingan motherboard kalian. Cari aja, pasti ada lah di setiap motherboardnya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang ketiga. Ini masih tentang BIOS ya. Bang, saya punya PC tapi nggak pernah diupdate BIOS. Nggak apa-apakah? Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik juga ya. Sebetulnya nggak masalah selama PC kamu berjalan normal dan nggak ada fitur atau hardware baru yang perlu dukungan dari versi BIOS terbaru. Nggak usah diupdate untuk BIOSnya. Karena si update BIOS di sini yang pertama untuk kompatibilitas hardware baru. Misalkan kalian ganti prosesor tuh ya. Nah, itu kemungkinan harus di-update BIOSnya. Kalau kalian nggak update hardware, ya selama PC-nya masih berjalan normal mah nggak apa-apa, nggak usah diupdate. Terus yang selanjutnya biasanya kalau untuk kalian yang suka overclock, untuk bisa menaikkan kecepatan memori RAM, yaitu wajib diupdate untuk si BIOSnya. Tapi kalau kalian nggak peduli lah, nggak apa-apa, memori RAM-nya biarkan default aja, ya berarti nggak usah diupdate BIOSnya, biarkan aja. Bahkan ada satu PC yang saya pakai ya, menggunakan Intel Gen 9, sampai sekarang si motherboardnya nggak diupdate ya, dari 2019 ya. Sampai sekarang nggak diupdate karena ya nggak ada yang diganti ya komponen-komponen. Jadi ya udah biarkan aja, tetap aja masih bisa dipakai untuk main game, untuk ngedit-ngedit video pendek gitu ya, masih tetap bisa dipakai gitu. Jadi ini tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian mau update hardware, mau coba-coba overclock, harus di-update BIOS. Tapi kalau enggak mah nggak usah gitu ya. Cuman resiko update BIOS ada aja sebetulnya teman-teman. Kalau misalkan kita lagi update BIOS, ternyata tiba-tiba mati listrik atau tiba-tiba ngehang lah ya. Jadi si update BIOSnya nggak selesai sampai 100%. Nah, itu kemungkinan motherboard itu bisa break atau rusak. Nah, ini perlu pemulihan. Ada yang motherboardnya kalau misalkan ada fitur flashback BIOSnya itu bisa dibetulkan, tapi kalau misalkan nggak ada, itu wassalam si motherboardnya ya. Terus kalau misalkan kalian benar-benar nggak yakin ya, nggak butuh banget gitu fitur yang baru di motherboard, ya udah nggak usah diupdate, nggak apa-apa. Oke, mungkin itu aja pertanyaan yang sering muncul ya. Jadi saya jawab simpel aja, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian mau tanya, silahkan simpan di kolom komentar. Jangan lupa hashtagnya Tanya Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.